Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pencinta Al-Quran, kembali kita belajar membaca Al-Quran secara pelan-pelan dan juga belajar ilmu tajwid dasar supaya kita benar dan fasih di dalam membaca Al-Quran. Nah, bagi yang ingin mendapatkan buku PDF tajwid gratis, silahkan hubungi ke nomor WA saya di 0822 59050641. Insyaallah akan saya kirimkan secara gratis. Baiklah, kita mulai di surah Al-Baqarah di halaman 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Nah, di ayat yang ke-6 ini ya, ataupun ayat yang pertama kita baca, yang pertama di sini ada nun yang bertasydid. Nun yang bertasydid ini dibaca dengung ya, gunnah yang kamilah. Jadi ada dua huruf nun dan mim yang bertasydid, maka dia diwajibkan untuk didengungkan kadar 2 harokat. Kemudian berpindah ke sini pada kata sawaun, ada mad asli bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat. Ini disebut dengan mad wajib muttasil, panjangnya 5 harokat. Ini disebut mad wajib muttasil. Kemudian ada tanwin bertemu dengan huruf ain dibaca ilhar. Ilhar itu artinya jelas. Maksudnya adalah membaca tanwinnya dengan jelas tanpa didengungkan. Kemudian ada nun yang sukun bertemu dengan zal. Hukum bacaannya ikhfa. Jadi disembunyikan bunyi nun sukun ke dalam huruf ikhfa, sehingga bunyi nun mati ini tetap dibaca tapi sudah samar-samar. Sama seperti di sini juga sama ya. Kemudian di akhir ayat mad asli bertemu dengan huruf yang kita sukunkan karena kita wakafkan di sini, maka disebut dengan mad arid lisukun. Mad arid lisukun itu adalah mad asli, yaitu harakat dhammah bertemu dengan waw, mad asli bertemu dengan huruf yang kita sukunkan karena wakaf. Maka panjangnya ini paling sedikit ataupun minimal 3 harokat. Boleh 4 dan boleh 5 harokat. Nah, kita lanjut ke ayat selanjutnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Nah, di sini ada mim sukun bertemu dengan waw, hukumnya adalah syiddatul izhar. Jadi sangat-sangat dianjurkan untuk izhar ya, sangat-sangat izharkan. Tidak boleh ada dengung di sini ya. Ala qulubihim wa ala bihim wa ala. Jangan sampai dibaca bihim ya, itu salah. Jadi mim sukun bertemu dengan waw itu syiddatul izhar, sangat dituntutkan untuk diizharkan. Nah, kita lanjut. Wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Di sini wa ala ada mad asli ditandai dengan harokat fathah yang kecil seperti ini, ataupun ada alif kecil yang seperti ini bertemu dengan hamzah di dalam kalimat yang lain. Jadi setiap alif yang berharakat itu disebut hamzah. Jadi perbedaan hamzah dan alif adalah hamzah dia berharokat, kalau alif tidak berharokat. Maka ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Mad asli bertemu dengan hamzah
di lain kalimat. Nah, panjangnya ini sampai 5 harokat. Kemudian ba sukun dibaca qalqalah, tapi qalqalah sughra karena tidak kita wakafkan. Ada 5 huruf qalqalah, qaf, ta, ba, jim, dal. Jadi ketika ada salah satu dari 5 huruf ini sukun, maka kita qalqalahkan, ya. Qalqalah itu pantulan suara. Ab, so, mad asli dibaca panjang 2 harokat. Kemudian di sini ada mim sukun bertemu dengan ghain, hukumnya izhar, jadi dibaca mim sukun dengan jelas tanpa didengungkan. Tanwin bertemu dengan waw, hukumnya idgham bi gunnah, jadi dimasukkan bunyi tanwin ke dalam waw tanpa lagi dibaca tanwinnya langsung pada tasdid waw, disertai dengan dengung. Kemudian azim di sini adalah man'arid lisukun seperti la yu'minun. Kita lanjut. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di sini wa minan nasi ada nun yang bertasydid dibaca gunnah didengungkan, kemudian nun sukun bertemu dengan ya, hukumnya idgham bi gunnah, yaitu memasukkan bunyi nun ke dalam huruf ya, maka nun sukunnya tidak lagi dibaca tapi langsung pada tasydid ya, kemudian digunnahkan didengungkan. Amanna ada nun yang bertasydid, kemudian mim sukun bertemu dengan ba, hukumnya ikhfa syafawi, jadi didengungkan, ya, diikhfakan, disembunyikan bunyi mim mati ke dalam ba, kemudian diikhfakan. Mim sukunnya tetap dibaca tapi diikhfakan. Nah, kita ke ayat selanjutnya. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Yukhadi'u ada alif kecil ataupun harakat fathah seperti ini dibaca panjang 2 harokat, mad asli. Kemudian ini mad asli, ya, mad asli semua. Amanu sebenarnya mad badal, kalau kita tidak tahu ilmu nahwu syaraf boleh menyebutkannya dengan mad asli. Kemudian amanu mad asli juga, alif yang letaknya setelah waw yang sukun di akhir kalimat. Alif ini tidak dianggap, hanya alif farqiyah saja, jadi ini tetap dibaca panjang 2 harokat. Sedangkan tanda waqaf yang seperti ini, ya, jim, ini namanya waqaf jaiz, jadi antara waqaf dan melanjutkan sama-sama boleh waqaf dan boleh melanjutkan. Kemudian illa, la dibaca panjang 2 harokat, mad jaiz munfasil, ya, karena mad asli bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Nun yang sukun bertemu dengan fa, hukumnya ikhfa. Nun yang sukunnya disamar-samarkan ke dalam huruf fa, nunnya tetap dibaca, ya, nun sukunnya tetap dibaca tapi sudah disamar-samarkan. Kemudian ke ayat selanjutnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Nah, di sini mim sukun bertemu dengan min, hukumnya idgham mimi, jadi didengungkan 2 harokat. Kemudian tanwin bertemu dengan fa, ikhfa, tanwinnya tetap dibaca tapi sudah dimasukkan ke dalam huruf fa sehingga dia sudah samar-samar, ya, tanwinnya tetap dibaca. Maradha man aywad, yaitu tanwin harkat fathah ketika dia diwakafkan maka diganti menjadi mad asli, jadi dibaca maradha, ini disebut dengan man aywad, ya. Kemudian di sini walahum azabun alimum bima kanu yakdzibun. Mim
tanwin bertemu dengan ba, ya, tanwin bertemu dengan ma hukumnya iqlab. Iqlab itu artinya membalikkan, maksudnya adalah membalikkan bunyi tanwin ataupun nun mati menjadi bunyi mim yang mati, ya. Jadi seolah di sini kita membacanya ada mim yang sukun, maka kita baca alimum, alimum bima, dan didengungkan kadar 2 harokat. Kita lanjut ke ayat selanjutnya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza, za panjang 2 harokat, qi panjang 2 harokat, lahum mim sukun bertemu dengan lam dibaca izhar, jadi tidak boleh didengungkan, ya, dibaca mim sukunnya dengan jelas. Kemudian di sini ya qalu, lu mad asli harkat dhammah bertemu dengan waw yang sukun, mad asli bertemu dengan hamzah di lain kalimat, maka ini disebut dengan mad jaiz munfasil, maka panjangnya 5 harokat. Alif yang letak setelah waw sukun, ya, di akhir kalimat ini tidak dianggap. Kemudian nun yang bertasydid dibaca gunnah yang kamilah, ya, dibaca dengung. Kita ke ayat selanjutnya. Ala innahum humul mufsidun, innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ala, la mad asli bertemu dengan hamzah di lain kalimat disebut dengan mad jaiz munfasil. Kemudian nun yang bertasydid dibaca gunnah, ya. Di sini ada nun sukun bertemu dengan lam, hukumnya idgham, memasukkan bunyi nun ke dalam huruf lam sehingga nunnya tidak lagi dibaca tapi langsung dibaca pada tasydid lam disertai tanpa dengung, jadi tidak didengungkan, ya. Yas'urun akhir ayat. Mad asli bertemu dengan huruf yang sukun karena waqaf disebut mad arid sukun. Kita ke ayat selanjutnya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Nah, di sini, ya, ada mim sukun bertemu dengan hamzah, maka dibaca izhar syafawi. Mad badal ataupun boleh kita katakan mad asli, ya, panjangnya 2 harokat. Kama, ma, ini mad jaiz munfasil karena mad asli bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Mad badal atau kita sebut asli juga tidak apa-apa. Kemudian nun yang bertasydid dibaca gunnah didengungkan 2 harokat. Ini mad asli bertemu dengan hamzah dalam lain kalimat, mad jaiz munfasil, ya, ma juga mad jaiz munfasil panjang 5 harokat. Sufaha kalau kita waqaf maka menjadi mad arid disukun, jadi minimal panjangnya 3 harokat. Kalau kita wasal menjadi mad wajib muttasil, tapi karena ini ada tanda waqaf, qaf lam yang artinya ini waqaf aula, maksudnya lebih afdal, lebih aula, ya, lebih utama kita waqaf, maka kita waqaf di sini, maka kata sufaha menjadi mad arid disukun. Kemudian ala, la mad jaiz munfasil. Inna, in, ya, dibaca gunnah sufaha. Di sini kita ulang di sini.
Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Sufaha ini adalah mad wajib muttasil karena mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Walakilla seperti di atas, walakilla ini adalah idgham bila gunnah. Ya, kita lanjut. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Di ayat ini qalu mad jaiz munfasil, mad badal ya, pun boleh disebut mad asli panjang 2 harokat. Nun bertasdid dibaca gunnah, na mad asli. Ya ini sama juga ya. Qalu inna, diingat setiap nun yang bertasdid dibaca gunnah. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Nah, di sini di ayat 15 ini ada yang sangat penting sekali, mim sukun bertemu dengan waw dan mim sukun bertemu dengan fa. Maka ini hukumnya syiddatul izhar, sangat-sangat diizharkan ya, tidak boleh didengungkan. Dibaca mim sukunnya dengan jelas tanpa didengungkan. Jadi mim sukun itu bertemu dengan waw dan fa, hanya 2 huruf ini yang harus diizharkan dengan bersangatan. Jadi sangat diizharkan. Kita di ayat terakhir pertemuan ini ya. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ula lamat wajib muttasil dibaca panjang 5 harokat. Huda mad asli ya, ditandai dengan ada harokat seperti alif kecil ya, sedangkan ya ini tidak dibaca. Kemudian ta bertemu dengan ta idgham ya, idgham ya, mutamatsilain ya. Jadi ta ini tidak lagi dibaca tapi langsung pada harokat pada tasdid ta setelahnya. Nah, mudah-mudahan ini ya bermanfaat. Silakan di like, di subscribe dan dibagikan ke teman-teman yang membutuhkan untuk bimbingan membaca Al-Quran. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.